Panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini Kamis bertepatan dengan Hari Pahlawan 10 November 2022. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu berkumpul secara virtual dalam rangka mengikuti kegiatan seminar laporan aktualisasi peserta Diklat Latsar golongan 3 angkatan 2 kelompok 3 tahun 2022. Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita Yang Mulia Bapak Sapuan Sarjana Hukum Islam, Magister Hukum, selaku penguji. Beliau adalah Wakil Ketua pada Pengadilan Agama Magelang. Suatu kehormatan dan kebanggaan kita semua di sela kesibukan beliau berkenan untuk mengikuti dan mendampingi ananda kami dalam kegiatan seminar ini. Dan telah hadir juga di tengah-tengah kita, alhamdulillah, terima kasih. Yang terhormat Bapak Gideon Budi Santoso, Sarjana Hukum. Beliau adalah Kasubag Perencanaan, Teknologi, Informasi, dan Pelaporan pada Pengadilan Negeri Selawi. Terima kasih Bapak Mentor, di sela kesibukannya berkenan untuk mendampingi ananda kami. Dan yang kami banggakan, ananda kami Saudari Nudia Amburika dari Pengadilan Negeri Selawi. Hadirin yang berbahagia, marilah kita dengarkan dengan seksama pemaparan hasil aktualisasi yang langsung disampaikan oleh ananda kami. Kepada ananda Nudia Amburika, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ahadad atas kesempatan yang diberikan. Saya izin share screen presentasi saya. Baik. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ayahanda yang mulia Bapak Sapuan SHIMH atas kesediaannya mendampingi kami ananda semua dalam mempresentasikan hasil aktualisasi kami pada pagi hari ini. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu Bapak mentor saya, yaitu Bapak Gideon Budi Susanto SH yang merupakan Kepala Subbagian Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan di Pengadilan Negeri Selawi kelas 1B. Kemudian izinkan saya memperkenalkan diri sebagai peserta. Nama saya Nudia Amburika ST sebagai staf PTIP dan memiliki jabatan sebagai Analis Perencanaan Informasi dan Pelaporan di Pengadilan Negeri Selawi kelas 1B. Sebagai analis perencanaan teknologi informasi dan pelaporan, berdasarkan surat keputusan Ketua Pengadilan Negeri Selawi, saya memiliki tugas pokok dan fungsi, diantaranya yaitu menyusun RKAKL dan usulan revisi anggaran bersama Kasubag PTIP, kemudian sebagai operator RKAKL atau Sakti, kemudian juga menyusun laporan bulanan, semesteran, dan juga laporan tahunan, dan lain sebagainya yang sudah tertera pada slide. Berikut merupakan judul aktualisasi saya, yaitu Inovasi Layanan Informasi yang Humanis dan Berkeadilan bagi Penyandang Tunanetra pada PTSP Pengadilan Negeri Selawi. Judul ini merupakan hasil dari penguatan dari penguji sebelumnya pada rancangan aktualisasi. Kita langsung masuk ke hasil aktualisasi yang telah kami lakukan. Berikut dapat dilihat kondisi sebelum aktualisasi pada meja layanan khusus disabilitas di Pengadilan Negeri Selawi. Bisa dilihat bahwa belum terdapat fasilitas sarana prasarana khusus yang ada pada meja tersebut. Sebenarnya di Pengadilan Negeri Selawi sendiri sudah memiliki beberapa fasilitas sarana prasarana khusus disabilitas yang cukup baik, seperti alat bantu dengar, kursi roda, tongkat bantu jalan, juga guiding block, dan juga berdasarkan surat keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum nomor 169 DJU SKPS 0012/2020 tentang pedoman pelaksanaan pelayanan bagi penyandang disabilitas di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Lampiran A, pada pasal 12 ayat 1 menyebutkan bahwa sekretaris pengadilan wajib memberikan sarana prasarana bagi penyandang disabilitas berdasarkan jenis disabilitasnya, yang kemudian diperjelas pada pasal 13 ayat 1 bahwa untuk penyandang tunanetra atau yang memiliki gangguan penglihatan harus disediakan fasilitas. Yang pertama, ada website ramah disabilitas yang di Pengadilan Negeri Selawi sendiri sudah ada, kemudian harus disediakan video informasi atau informasi audio
bagi tunanetra yang di Pengadilan Negeri Slawi sendiri sudah ada, dan juga harus disediakan media informasi cetak ya, dalam huruf Braille yang saat itu di Pengadilan Negeri Slawi belum ada. Nah, beginilah kondisi setelah aktualisasi yang telah kami lakukan. Di meja layanan disabilitas Pengadilan Negeri Slawi sudah terdapat buku cetak dalam huruf Braille khusus tunanetra yang telah diletakkan di meja disabilitas Pengadilan Negeri Slawi PTSP. Ini merupakan gambaran dari buku Braille itu sendiri. Dalam buku ini memuat informasi yang pertama ada jenis-jenis layanan apa saja yang ada di PTSP Pengadilan Negeri Slawi, kemudian alur pengajuan perkara gugatan perkara perdata, kemudian alur pengajuan surat keterangan, alur pengajuan surat izin besuk, dan lain sebagainya. Dalam penggunaan buku Braille ini, kami juga menyusun standar operational procedure atau SOP, sehingga dalam menggunakan atau memanfaatkan buku Braille ini bagi pengunjung disabilitas atau tunanetra di PTSP Pengadilan Negeri Slawi ada aturan yang harus dipatuhi. Dan untuk melengkapinya, kami juga membuat register untuk melihat, mencatat siapa saja yang meminjam buku Braille tersebut. Nah, untuk memaksimalkan buku Braille yang telah kami buat, kami juga sudah menyebarkan informasi di semua semua sosial media resmi Pengadilan Negeri Slawi, ya, ada Instagram, website, dan juga YouTube. Ini merupakan contoh komentar-komentar post dari para netizen di video yang telah kami posting di media sosial Pengadilan Negeri Slawi. Berikut merupakan testimoni dari stakeholder kami, penyandang tunanetra yang berasal dari LBK Slawi yang telah menggunakan buku Braille yang telah kami buat. Mohon maaf, Bapak. Apakah Apakah suaranya terdengar, Pak? Mohon maaf. Belum ada suara, Mbak. Di stop share screen aja, terus diulang, audionya dicentang. Share dulu. Ya, share ulang. Share ulang. Yang Ini. dua itu. Ini. Di bagian bawah kan ada audio itu ya. Tentang. Satu lagi. Maaf atas gangguannya, izinkan saya melanjutkan. Bisa diulang lagi. Ya. Berikut merupakan testimoni dari stakeholder kami yang merupakan penyandang tunanetra dari LBK Slawi. Bisa diulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Jamis Firdaus. Saya mahasiswa Politeknik Baja Tegal semester 1. Apa nih? Tidak itu. Kok, Pak? Nggak bisa tuh. Stop share. Sampaikan permintaan maaf. Mohon maaf atas gangguan yang sedang terjadi, Pak. Izinkan saya share screen ulang. Program Studi Teknik Informatika. Saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi tinggi kepada Pengadilan Negeri Slawi yang telah menyediakan buku layanan informasi dalam bentuk huruf Braille. Adanya buku tersebut menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Slawi ikut memperhatikan keberadaan kami, para tunanetra, dan ikut andil memberikan pelayanan yang sama bagi semua kalangan. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk buku Braille sendiri, ada pun beberapa keistimewaannya, seperti yang pertama, buku Braille itu belum pernah ada di Satuan Kerja Kami Pengadilan Negeri Slawi, sehingga ini merupakan sebuah inovasi bagi Satuan Kerja Kami. Selanjutnya, untuk buku Braille sendiri itu mempermudah penyandang tunanetra mencari informasi, karena para penyandang tunanetra lebih nyaman dalam mencari informasi dalam media cetak, dan juga mereka tidak harus mengandalkan orang lain untuk mencari informasi tersebut. Buku Braille itu sendiri juga mudah dioperasikan dan tidak membutuhkan sistematika yang rumit bagi para penyandang tunanetra atau user friendly. Dan juga buku Braille itu sendiri mudah dibawa kemana-mana aksesnya, sehingga fleksibel untuk dibawa kemana-mana bagi para penyandang tunanetra. Kemudian dalam melaksanakan aktualisasi tentunya tidak terlepas dari dampak yang ditimbulkannya. Yang pertama, dampak apabila aktualisasi ini telah dilaksanakan dan ditindaklanjuti, maka Satuan Kerja Kami Pengadilan Negeri Slawi tentunya telah memenuhi aturan dari SK Ditjen Badilum nomor 1692 DJU SKPS 0012/2020 tentang pedoman pelayanan penyandang disabilitas di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. Kemudian juga berarti Pengadilan Negeri Slawi telah melakukan transformasi layanan informasi bagi tunanetra dan membuat Pengadilan Negeri Slawi memiliki pelayanan yang humanis dan berkeadilan. Selanjutnya, apabila aktualisasi ini tidak dilaksanakan dan ditindaklanjuti, maka secara keseluruhan belum memenuhi aturan dari SK Ditjen Badilum nomor 1692 DJU SKPS 0012/2020. Selanjutnya juga berarti belum menciptakan perubahan layanan sarana informasi bagi penyandang tunanetra khususnya. Kemudian juga berarti belum optimal dalam memberikan akses informasi bagi semua kalangan, dan di fasilitas media layanan disabilitas itu sendiri nantinya belum lengkap. Berikut merupakan dukungan apresiasi pimpinan dalam proses aktualisasi yang kami jalankan. Saya Raditya Rana Budiawan Eskom MM, Sekretaris Pengadilan Negeri Slawi, mendukung penuh dan memberikan apresiasi kepada hasil aktualisasi yang telah dilaksanakan Saudari Nudia Amburika dalam membuat buku katalog Braille untuk meja disabilitas PTSP Pengadilan Negeri Slawi. Inovasi tersebut sejalan dengan salah satu misi Pengadilan Negeri Slawi, yaitu untuk memberikan pelayanan yang berkeadilan bagi semua pihak termasuk kaum disabilitas. Semoga dengan adanya buku katalog Braille di PTSP dapat memberikan kemudahan dalam akses informasi bagi kaum tunanetra. Terima kasih. Saya Raditya Rana. Adapun dalam pelaksanaan aktualisasi tentunya karena keterbatasan waktu, kami menyadari bahwa aktualisasi ini jauh dari kata sempurna, sehingga membutuhkan rencana tindak lanjut. Yang pertama, adanya penambahan konten dari buku Braille itu sendiri sehingga informasinya lebih lengkap. Kemudian juga dibutuhkan satuan kerja memberikan pelayanan teknis bagaimana cara membaca huruf Braille kepada petugas layanan meja disabilitas agar dalam memberikan pelayanan itu lebih optimal. Selanjutnya juga dibutuhkan penyebaran informasi yang masif dan secara berkelanjutan ke depannya, dan juga dibutuhkan dukungan penuh dari seluruh pimpinan dan seluruh pihak dalam keberlanjutan pemanfaatan dan pengelolaan buku Braille di Satuan Kerja Kami. Sebelum memasuki slide akhir, izinkan saya memperlihatkan video uji coba buku Braille kami untuk pembacaan buku Braille oleh tunanetra, sehingga memperlihatkan bahwa buku Braille ini asli dan dapat dibaca oleh tunanetra itu sendiri. Sekaligus ini untuk mempraktekkan hasil SOP yang telah kami buat. Satu pintu dalam kurung PTSP, pelayanan terpadu satu pintu PTSP, Pengadilan Negeri Slawi. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan.
saya menyadari bahwa presentasi saya jauh dari kata sempurna. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Sapuan SHIMH yang telah memberikan kesempatan kepada saya, dan mohon maaf sekali apabila banyak kesalahan dan jauh dari kata sempurna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ananda Nudia Amburika yang telah mempresentasikan hasil aktualisasi yang telah diselesaikan secara tepat waktu. Keren dan luar biasa. Berikutnya, kami memberikan kesempatan kepada yang terhormat Bapak mentor kami, Bapak Gideon Budi Susanto, Sarjana Hukum, Kasubag Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan, selaku mentor untuk memberikan penguatan, masukan, dan dukungan atas hasil aktualisasi yang telah diselesaikan oleh Ananda kami. Kepada yang terhormat Bapak mentor, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Yang saya hormati Bapak Penguji, Bapak Sapuan SHIMH, Wakil Ketua PA Magelang, dan saya hormati Bapak Haddad dari Pusdiklat Mari, dan Saudari Nudia Amburika yang telah menyelesaikan aktualisasi yaitu huruf Braille. Di PN Slawi memang gedung baru Bapak, gedung baru, jadi untuk fasilitas huruf Braille bagi penyandang disabilitas khususnya tunanetra memang belum tersedia. Ini Nudia ingin memberikan inovasi, yaitu membuat inovasi untuk penyandang disabilitas tunanetra, yaitu membuat huruf Braille. Jadi huruf Braille ini sangat berguna bagi penyandang disabilitas khususnya di Slawi, karena selama ini untuk penyandang disabilitas khusus tunanetra apabila mereka ingin mendapatkan pelayanan di Pengadilan Negeri Slawi, belum tersedia pelayanan itu. Jadi dengan adanya huruf Braille ini sangat membantu sekali bagi penyandang disabilitas tunanetra, dan ini sangat membantu pelayanan kami sehingga kami dapat memberikan pelayanan yang humanis, yang berkeadilan dan cepat dengan adanya huruf Braille ini. Dan kedepannya huruf Braille ini akan kami tingkatkan lagi sehingga akan menjadi sebuah inovasi bagi pengadilan negeri kedepannya, dan kami sangat konsen terhadap inovasi khususnya untuk disabilitas, karena ini memang kami ingin memberikan pelayanan terutama untuk disabilitas seperti untuk layanan bebas antrian, terus Braille dan lain sebagainya. Dengan adanya huruf Braille ini, kami sangat mengapresiasi, pimpinan juga mengapresiasi dengan adanya huruf Braille ini sangat membantu sekali bagi masyarakat pencari keadilan khususnya yang penyandang disabilitas tunanetra, sangat terbantu sekali dengan aplikasi ini, dan huruf Braille ini bisa digunakan dengan mudah bagi penyandang tunanetra dan mudah untuk dipahami penggunaannya. Demikian Bapak. Baik, terima kasih Bapak mentor yang sudah memberikan penguatan, masukan, dan dukungan yang luar biasa kepada Ananda kami atas aktualisasi yang telah diselesaikannya. Berikutnya, kami memberikan kesempatan kepada Yang Mulia Bapak Penguji untuk memberikan penguatan, masukan, dan saran atas hasil aktualisasi yang telah diselesaikan oleh Ananda kami. Kepada Bapak Penguji, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Terima kasih Coach Haddad SHMAP, Widya Suara pada Balitbang Kumdil, Balitbang Diklat Kumdil, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Bapak Gideon Budi SH, selaku Kasubag PTIP PN Slawi dan juga selaku mentor dalam hal ini. Peserta yang hari ini presentasi Mbak Nudia Amburika. Orang mana nih Mbak?
Aslinya orang Demak, Pak. Demak namanya Amburika. Oh iya ya. Mungkin kena Ambarawa atau apa begitu ya. Dekat-dekat dengan perjuangan ini. Sarjana Ekonomi selaku analis perencanaan, evaluasi dan pelaporan PN Slawi. Ini Pak Kasubag juga seangkatan dengan saya karena 2009-04 ya Pak ya, betul Pak? Ya Pak, betul Pak. Cuman kita beda daerah, saya di Papua saat itu. Iya Pak. Dan Prajabnya di Makassar. Saya perlu mengapresiasi dulu karena memang teman-teman Latsar sekarang ini kami sudah ngobrol-ngobrol di sesi jeda tadi dengan Pak Coach tadi bahwa teman-teman sekarang ini sudah lompatannya sudah jauh daripada kita dulu Pak ya. Kita hanya berbaris kemudian belajar tentang pelayanan prima, tentang aturan dan seterusnya, tetapi hasilnya nanti pulang capek ya. Tapi kalau ini memang nyata ya, hasilnya nyata, ada implementasi daripada atau aktualisasi daripada pelatihan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, inovasi layanan informasi yang humanis dan berkeadilan bagi penyandang tunanetra pada PTSP Pengadilan Negeri Slawi. Dalam hal ini tadi sudah dipresentasikan adalah dalam bentuk layanan braille, huruf braille ya. Walaupun saya belum melihat pihak secara langsung, artinya pihak berperkara, tetapi ini merupakan satu upaya untuk sosialisasi, mendatangkan mahasiswa ya, mahasiswa yang memiliki keterbatasan dalam arti tidak bisa melihat, itu melakukan ya semacam apa namanya percobaan ataupun implementasi itu sebagai kesiapan kita untuk menyambut nanti suatu saat kalau ada pihak berperkara yang benar-benar memang tunanetra ya, tunanetra, dan itu menjadi satu langkah antisipasi yang sangat baik. Baik, yang pertama saya perlu bertanya dulu Mbak Nudia. Saya salut juga ini ada satu nilai yang ditanamkan di PN Slawi, yaitu berani. Mbak Nudia kira-kira tahu nggak ini nilai ini? Oh iya Pak. Ya? Jargon di Pengadilan Negeri Slawi. Iya, PN Slawi kan ya? Iya. Ada kan nilai yang ditanamkan atau di apa namanya ini? Yaitu berani. Saya bacakan aja ya. Berani itu berintegritas, responsif, akuntabel, netral dan inovatif. Nah, ini bisa Mbak apa namanya? Nudia dijadikan landasan sebagai breakdown dari visi misi Mahkamah Agung, kemudian ada 8 nilai utama, dan sebagai ASN kita ASN berakhlak. Ini adalah representasi dari apa namanya implementasi dari nilai-nilai dasar yang dicanangkan oleh PN Slawi. Begitu ya Pak Kasubag ya? Betul ya? Betul Pak. Nah, betul kan? Karena itu ada di dalam laporan saudara, di dalam laporan aktualisasi, dan saya sudah baca semua. Dan insya Allah aktualisasinya sudah terlaksana, begitu aja. Cuman ada beberapa masukan, dan juga saya apresiasi ini. Pertama, SKKMA 2114 tentang layanan peradilan sudah masuk dan dimasukkan. Itu sudah terupdate sekali informasinya. Karena itu mengupdate SKKMA 1 sampai 114 tahun 2011. Itu dulu belum ada ya terkait dengan pelayanan untuk kaum difabel. Nah, sekarang sudah ada di SKKMA nomor 2 sampai 114. Yang kedua, saya juga sudah mengecek apa namanya YouTube-nya tadi sudah di apa namanya ini upload terkait 8 hari yang lalu sudah diupload terkait dengan layanan braille, dan sudah saya like, subscribe dan komen. Monggo dicek, silakan. Terima kasih banyak Pak. Yang ketiga, website juga sudah diberikan fasilitas ini ya, apa namanya screen reader terkait dengan kebutuhan para pihak ketika tidak bisa melihat, tidak bisa apa namanya melakukan aktivitas bagaimana yang kita lakukan, itu sudah disediakan. Nah, ini merupakan langkah-langkah yang memang sudah menjadi nyata atau aktual sebagai bentuk aktualisasi daripada peserta. Dan terakhir mungkin saya ingin memberikan masukan, karena saya hitung videonya itu sekitar 12 atau 14. Jadi silahkan aktivitas-aktivitas seperti sosialisasi, seperti melakukan apa namanya konseling dan sebagainya dengan
coaching dengan coach terkait yang hal-hal yang bermanfaat itu disebarkan. Termasuk tadi ada layanan-layanan yang secara khusus dilakukan oleh para pihak yang bermanfaat, bukan hanya masalah kaum rentan aja, itu bisa dimasukkan di dalam YouTube supaya menjadi informasi. Kalau Pak Coach tadi bilang bahwa bagaimana masyarakat bisa tahu kita melakukan sesuatu kalau tidak kita umumkan melalui medsos. Disebut beliau tadi ada YouTube, ada Facebook, ada Instagram. Saya tambahin TikTok lagi tadi. Karena zamannya sekarang sudah zaman multimedia. Jadi silahkan nanti melakukan terobosan-terobosan, membentuk tim website dan juga tim medsos yang solid. Mungkin sebagai role model ya, katakanlah saya karena sering berkecimpung di sini, nanti lihat PA Magelang mungkin bisa dilihat medsosnya dan ganti like, subscribe dan juga share ya. Saya kira itu. Terima kasih atas segala ini perhatiannya dan juga apresiasi saya untuk peserta ini, Nudia Amburika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Yang Mulia Bapak Penguji yang memberikan dukungan, masukan, dan penguatan yang luar biasa kepada ananda kami, Nudia Amburika, dari Pengadilan Negeri Slawi. Dan kami berharap penguatan-penguatan masukan dan saran ini makin menyempurnakan hasil aktualisasi dan akan segera ditindaklanjuti sehingga hasilnya tidak hanya membanggakan Pengadilan Negeri Slawi, tapi membanggakan Mahkamah Agung untuk semuanya. Besok kita cek sama-sama Bapak, besok kita cek. Ya, ini rencana tindak lanjut dan insya Allah mereka harus berjanji kepada kita harus menjadi lebih baik dan menjadi lebih sempurna. Terima kasih Ayah Anda. Ya, dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, sesi kedua ini kita tutup dan akhiri. Alhamdulillah. Dan sebelum Pak Gideon kembali beraktivitas, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat Bapak Gideon Budi Susanto, Sarjana Hukum, yang telah berkenan untuk mendampingi ananda kami dalam kegiatan seminar ini. Tolong sampaikan salam hormat kami kepada seluruh unsur pimpinan di Pengadilan Negeri Slawi. Selamat bekerja, selamat beraktivitas, sukses untuk Pengadilan Negeri Slawi, sukses untuk Bapak Mentor, dan selalu sehat selalu kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kepada ananda Nudia Amburika, Bapak mengucapkan aplaus dan kita berikan aplaus luar biasa kepada ananda saya Nudia Amburika. Baik, demikian sesi yang kedua. Syukur alhamdulillah telah berakhir dan kami mengucapkan sekali lagi kepada Bapak Gideon Budi Susanto atas waktu dan kesempatannya, dan Bapak bisa meninggalkan ruang virtual ini untuk melanjutkan tugas dan aktivitasnya. Terima kasih Bapak. Baik, selanjutnya izin Bapak Penguji, kita akan masuk sesi yang ketiga, yaitu Ananda Rizky Mutiarasari